Nó đi. Quay tủ bó của nó mới nhập cái gì chim mỏ hả chim mỏ Iya benar 67.000. Teringat kenapa? Kenapa? Ini coba segini dulu ya. Bisa nggak pakai microwave? Nah, orang juga bisa. Sampai orang lagi kan BM. Aku tuh mukanya kalau misalkan nggak pakai bulu mata atau eyelash, mukanya palingnya mereka. Penting belum ada penting tau gak? Karena bikin lebih cantik. Kalau ada belum itu bikin lebih cantik.
Ini teri deh. Teri tempe. Oh, nggak bisa nih, kok belum tahu. Jadi nyala. Ada yang mau jadi moderator enggak? Aku jadi moderator. Ini kok di microwave? Oh gini ya? Coba deh. Ini gila loh. Cilok bujut Cilok bujut Nah, untuk saya cuma lapar guys, tapi pengen cilok. Enak banget. Keras very. Bukan keras sih, apa sih cimol gimana sih, tekstur cimol gimana sih guys?
Ampun jadi moderat emang gak ada. Nobody knows, nobody knows. Kantuk kan? Yang minta kuncirin. Yang minta WhatsApp punya apa? Yang mau dekat berani habis duit berapa? Belum tidur ini, mata aja udah kayak gini nih, udah merah. Mata aja udah merah kayak gini. Belum tidur. Ini udah kayak gini. Kalian aku mau cerita. Jadi aku tuh tadi tuh ke daerah Tangerang, ke daerah Serpong, ke daerah Gading Serpong guys. By the way aku tuh mau buka usaha nasi babi. Gue survei tempatnya ke Tangerang, panas-panas, jam 11 datang ke sana jam 1 karena di perjalanan 2 jam. Kalian tahu kan Tangerang tuh, Serpong tuh Jakarta tuh kalau misalkan jam-jam segitu tuh panasnya tuh namparnya tuh bolak-balik kan ya sih. Belum buka ya. Nah terus dari situ gue lapar, masuklah ke tempat kelapa muda yang di pinggiran jalan gitu loh, karena udah nggak kuat, pengen minum, bukan lapar, pengen minum karena panas, gak kuat. Maksudnya tuh kalau aqua tuh bawa terus kemana-mana, cuman pengen yang dingin gitu loh, kayak gini nih contohnya, ini nih aqua di resin kayak gitu. Udah kan akhirnya nyampe ke sana, terus di sana ada tukang duren, kita beli duren juga, makan bla bla dan sebagainya. Jalan lagi dari ujung ke ujung, otomatis lapar kan. Gue kan ceritanya lagi mau makan adalah sop babi ininya. Otomatis kan mampirnya ke restoran Chinese food kan, mampirlah ke restoran Chinese food. Teman-teman gue langsung pulang. By the way di situ tuh cuman aku aja yang pergi ke restoran itu. Kalau misalkan restoran Chinese food memang kebanyakan mayoritas Cina ya guys ya. Aku tuh pakai baju Nike asli guys, Nike asli. Terus aku pakai apa namanya, tas gucong. Terus aku pakai sepatu merek apa ya, bentar aku lihat dulu sepatunya, lupa gue apa sih. Onitsuka tuh produk Jepang kalau nggak salah ya, dan itu tuh harganya tuh nggak murah. Menurut aku ya, harganya itu nggak murah. Semua baju yang gue pakai tuh nggak murah anjing, kayak gitu, ngerti nggak sih? Gara-gara gue lokal dan muka lokal, muka Indonesia, tahu nggak? Gue nggak disambut
Tapi orang Cina yang masuk ke sana sama restoran tersebut disambut. Tapi beberapa karyawan baik sih, beberapa karyawan baik. Cuman ada satu ibu-ibu rambutnya tuh pendek. Nanti gue spill deh ininya, nama restorannya. Rambutnya tuh pendek segini nih, pendek segini nih, segini nih. Rambutnya tuh pendek segini lah pokoknya. Bukan Cina, lokal. Dia sedikit bisa Mandarin. Ibu-ibu dari Indo. Tapi pegawai di sana juga yang suka bersih-bersih, pelayan. Terus gue orang mah tanya ya, gue juga tinggal di Moy. Kalau misalkan kalian tahu, di Moy itu di bawah semua, hampir semua tuh Chinese food, tau gak sih? Terus dari itu gue masuk abis itu orang lain tuh halo kayak ya mau duduk di mana ya ini tablenya bla kayak gitu. Terus oke, aku bilang aku mau lihat dulu ya di sini menunya ada apa aja. Aku bilang dia pertama sendiri. Udah habis itu boleh kak, katanya silakan bla bla bla. Udah kan ceritanya, aku bilang saya mau table yang sebelah sana dong kosong. Aku bilang ya boleh katanya kosong, silakan. Dia bilang udah kan, otomatis gua menu dong. Aku bilang ambil, dia kasih menu tuh. Dan yang lain ngurus karena restoran tersebut tuh penuh ya. Restoran nggak penuh sih, cukup rame gitu. Restoran tersebut tuh pas gue datang tuh itu tuh cukup rame. Yang jagain gue tuh nggak ada. Nanti panggil saya aja ya, dia bilang, kata pelayannya. Oke, aku bilang saya pilih dulu. Oke. Terus datanglah ibu-ibu tiba-tiba. Dia tiba-tiba kayak gini, menunya anjing diginiin. Coba ini contoh mana ya, contoh ini mana nih, ini contoh menu nih. Ini gue lagi kayak gini, lagi buka menu kayak gini, tiba-tiba gini. Jadi mau yang mana? Di gini, aku bilang, Bu ini, enggak Bu sih, aku bilangnya Mbak, Bu ini, ini apa namanya? Ini fresh juice, aku bilang. Dia langsung kayak gini. Jadi mau yang mana? Dia ambilnya, ngerti gak sih? Langsung dari situ langsung, kayak anjing, gue seumur hidup pergi gak pernah diginiin, ngerti gak sih? Ini restoran gede loh, ngerti gak sih? Ini restoran gede itu ya, ritnya. Iya, enggak teriak, cuman kayak gini. Aku bilang, Mbak ini fresh juice apa enggak? Maksudnya gue tuh kalau misalkan fresh juice, gue mau pilih fresh juice. Tapi kalau misalkan cuman cuman minuman bukan fresh juice, apa sih namanya? Kalau misalkan lemon tapi sirup ya, kalau misalkan sirup gue nggak bakal pesen sirup, gue mending pesen aqua, ngerti gak sih? Karena aku tuh memang orangnya tuh sekarang tuh lagi jaga kesehatan, ngerti gak sih? Jadi nggak bakal banyak makan gula, maksudnya kayak gitu. Terus dia bilang, jadi mau yang mana kayak gitu? Gue langsung diem, langsung speechless, langsung nggak bisa berkata-kata, langsung gue liatin dari atas sampai bawah. Ini manajernya bukan, aku bilang, dibilang manajer, gue yakin 1000% dia bukan manajernya, itu pasti pelayan, cuman maybe anything gitu. Pelayan yang memang udah senior atau apalah, atau mungkin ngeliat gue semua di situ muka-muka Chinese dan gue hanya muka Indonesia dan aku sendiri, jadi dia memperlakukan aku kayak gitu. Nah udah dari situ aku langsung kayak gini, aku langsung nggak senyum nggak apa, aku ngomongnya dari Mbak maaf ini enggak, maaf sih Mbak, ini fresh juice apa gitu. Gue dari kayak gitu, gue langsung bilang kayak gini. Nggak jadi, nanti aja gue nggak jadi, aku bilang gue mau makan di tempat lain, aku bilang kayak gitu kan. Terus dari situ terus dia tuh kayak ketus banget, kayak ngerti nggak sih, kayak ketus banget mukanya anjing, kayak gemes banget gue kayak. Terus yang pelayan yang satunya lagi ada cewek tuh gini nih sama si
ada pokoknya cowok di sampingnya lagi gini nih, lagi gandengan gini itu kayak gitu. Terus di situ aku udah mau berangkat kan, udah mau bawa tas, terus dia langsung, halo kak, ada yang bisa kami bantu, kenapa beda kayak gitu kan. Aku bilang, gue kurang enak, aku bilang perlakuan di sini kan kayak gitu, aku bilang kayak gitu. Terus gara-gara gue lokal sendiri apa gimana, aku bilang kalau misalkan masalah duit berarti gue udah pasti dong, aku bilang kayak gitu. Emang kenapa kak, ada kenapa? Terus di situ baru ibu itu baru enggak kak, maksud saya tuh ini precious, kakaknya mau pesan apa, ayo ini saya rekomendasi. Enggak usah, aku bilang. Terus gue dibujukkan supaya makan di situ, itu masih dibujuk. Terus dari situ aku kan ya udah lapar juga, gue mau kemana gitu, dan dari ujung ke ujung. Jadi dari parkirannya tuh jauh guys, lumayan, dan panas. Karena parkirannya jauh berarti itu parkirannya luas, gede, berarti itu restoran gede guys, bukan restoran kecil, ngerti gak sih restorannya? Oke. Terus dari situ gue pesen aku tuh guys, jadi satu porsi kayak gini ya tuh, itu tuh harganya tuh 300.000, harganya tuh 300.000 untuk air mineral kayak gini aja. Itu nggak refill ya, itu untuk harga kayak gini aja 80.000 untuk air doang, bayangin. Terus akhirnya aku pesen bebek sama yang kata aku 300.000 itu bebek sama air putih sama acar wortel, acar lobak sama acar timun. Udah kan, akhirnya gue pesen di situ kan, pesan itu kan. Terus dia kaget kan, udah dari situ gua makan, dia ngeliatin. Terus aku kan bilang, aku kan punya teman kan di Serpong, si Stephen, aku bilang, ini kamu kurang ini ya, aku bilang. Oh itu punya teman aku, dia bilang itu punya teman aku, apa namanya, iya lebih dari 500.000, itu punya teman aku, dia bilang itu namanya kok Anu, dia bilang udah nanti gua telepon deh, aku bilang ini ada nih ibu-ibu, aku bilang nih ininya segini, aku bilang rambutnya segini, dia bisa bahasa Mandarin sedikit, aku bilang udah aku bilang orang Cina, dia Cina, bukan cici, aku bilang dia mukanya sih muka ini, udah aku bilang kayak gitu kan. Oke, gua intinya restorannya enggak lah, aku kan dia udah minta maaf guys, takutnya kan kalau gua rating jelek. Terus habis itu udah aku bilang awas aja ya, gue nanti bakal kesini lagi, aku nanti bakal ke Tangerang lagi untuk cek restonya, apa namanya, pokoknya gue bakal mampir lagi ke sini, bakal makan lagi ke sini kalau gue sampai lihat muka dia lagi di sini, gue rating mampusnya, aku bilang kayak gitu. Iya maaf ya dari situ udah. Ternyata restorannya punya teman gue, terus dia tuh memang pelayan, tapi apa namanya, belagunya minta ampun, amit. Terus aku tuh sering banget denger ya aku belum pernah, tapi sering banget denger katanya kenapa Bali sepi, karena konon kata Jong, si pelayannya tuh jauh lebih excited kepada orang luar dibanding orang kita, orang Indonesia. Padahal kan, ngerti nggak sih, padahal kan bukan berarti orang kita pergi ke Bali itu nggak punya duit, ngerti nggak sih, bule, ya kan? Kadang heran gitu lah, daripada lokal. Daripada lokal? Iya ngerti. Udah lah anjir, lebay. Dia sempet denger gitu, aku belajar mau naik laptop, apa sih laptop tuh apa, sama yang liburan. Iya bawa duit kan pasti, ke Pacitan aja. Kalau apa itu, di mana itu?
daripada ke Batam ke Singapura atau ke Malaysia ya enggak. Mending Bali. Jadi enakan main ke MIS ya. Aku juga sih. Aku ada niat sih. Kemarin apa ya? Kapan ya? Maret April. Juni. Aku nggak suka pantai. Aku nggak suka pantai guys. Siapa yang salah aku lah. Ini silok guys, simol isi mozzarella, malala. Bukan kentut jadi di sini tuh ada luar sini. Lagunya Mandarin. Ini bukan Mandarin ya. Tapi enak banget. Aku sebenarnya pengen makan yang lainnya, cuman GoFood lama di sini. Bukan kan porsinya gesekan guys. Assalamualaikum. Ini aku kemarin kepentok. Mana masih ada bekasnya. Enggak, udah tidur udah. Besok aku tidur guys. Karena tadi udah panas-panasan. Udah lah gue yang penting closing. Yang penting closing dulu deh. Adanya rentak guys. Belum apartemen berantakan. Nggak ada yang benerin. Belum harus survei apartemen sana sini. Males banget. 3 apartemen, 3 unit aja. Capek dari tower ke tower. Untung kalau deket.
Enggak lah kalau sewa. Emang apartemen berapa? 100 juta menurut lu? Apartemen itu murah. Sekarang tuh apalagi lagi kayak gini, aduh. 800 juta 800 juta aja udah include sertifikat. Tapi belum balik nama. Komisi 1,2% aja kali 7 hak milik, cuman belum balik nama. 800 tuh belum termasuk balik nama. Ukuran 45. Salah main. Di target, maksudnya? Studio lebih murah. Hak guna kali apa? Hak guna. Ini udah lumayan sembuh. Kemarin malas sih bengkak. Hak guna bangun kan. Hak milik anjir. Hak guna IPL kali lu yang lu maksud. Iya memang bukan punya kita, tapi kan unitnya kita punya, bukan ngomongin tanah. Kecuali kita tanah. Apartemen itu mau itu siapa punya ya? Lo nggak tahu lagi. Kalau pin dari dulu punya. Kalau mau juga nggak tahu. Kalau Asta lupa lah namanya. Siapa sih Tommy? Siapa sih? Tommy Winata. Enggak. Ini. Liwet mah bukan bos gua guys, jadi si Tommy Winata tuh maksudnya tuh Asta tersebut tuh nih Asta nih. Jadi ngerti gak sih, kayak misalkan contoh apa ya ngomongnya, misalkan contoh itu tuh perusahaannya bukan perusahaan dia, tapi misalkan tanah gedungnya bla bla nya itu tuh milik si Tommy Winata kayak gitu contohnya. Ngerti gak sih? Tapi kalau misalkan kalian kerja di McD atau kalian misalkan kerja di kantor kripto misalkan atau di kantor saham, berarti kalian bosnya bukan si Tommy Winata tapi si
orangnya memang menyewa perusahaan tersebut di dia. Nggak ada yang tersebut nama. Lah, emang orang udah pada tahu kok. Apa namanya? Asta punya dia, Pik punya Sedayu. Terus apa lagi ya? Lu nya aja mainnya kurang jauh. Yang nyewa tempat. Lu aja mainnya kurang jauh. Orang-orang udah pada tahu. Mau yang joget-joget jalan di sini, di samping. Lu salah masuk kamar. Udah jadi info publik kan. Ini aja mainnya kurang jauh. Enggak. Itu teri tempenya si Junet yang si Seni yang suka buat konten jorok gitu loh, yang makanya sebaskom. Ini nggak pernah ditutup ya. Nanti ya belum buka deh. Restorannya belum buka. Lu ya. Nggak, jadi itu. Jadi itu ruangan tengah. Kalau ruangan tengah nggak pernah ditutup. Tapi kalau kamar selalu ditutup. Aku bukan lagi ngidam, aku bukan ngunyah terus. Aku emang hobi makan deh. Nih kalian bisa lihat. Aku spill beberapa isi makanan aku. Nah, itu stok makanan aku. Itu kalau misalnya dibuka nih yang ini nih, itu masih banyak. Gitu. Terus masih ada juga di sini. Terus masih ada juga di lemari atas. Terus masih ada juga di kulkas. Emang aku tuh hobinya nyemil makan. Aku nggak suka alkohol, aku nggak suka minum, aku nggak suka ngerokok. Tapi larinya aku nggak suka pep. Larinya kemana? Ke makanan. Biar rapi nyimpan apa? Nyimpan 9 rapi anjir, 9 gue nggak rapi. Tapi gak gemuk. Atur kalau misalnya kalian udah ngerasa wah ini kayaknya udah kelebihan temen aku ya, dulu aku pernah tinggal sama temen aku 3 tahun di sini. Dia tuh di sini tuh enak banget loh hidupnya. Aku nggak pernah gimana ke dia. Dia tuh di sini tuh BB-nya sampai 70, 60 kilo, 70 kilo. Yakin kurang kopi. Ini apa bro?
bangun sebangunnya. Lebihnya. Pokoknya guys, kalian kalau misalkan hobi di rumah, kalian harus bikin nyaman. Gimana caranya biar kalian hobi di rumah nyaman, di rumah makin nyaman? Misalkan kalian suka di kamar, kalian bikin indah kamar kalian biar kalian makin suka di kamar. Atau kalian suka di rumah, dan hobi kalian nyemil, semuanya harus ada di rumah, jadi kalian tuh makin enjoy. Nggak perlu main pun, it's okay, no problem. Aku tetap happy kok di rumah karena semuanya udah ada di rumah gitu. Aku jomblo nggak pernah keluar. Ini Jakarta aja. Aceh, internet, makanan. Kalau misalkan kalian melihat cewek cantik misalkan, atau biasa aja lah kayak aku mukanya jomblo lama atau bertahun-tahun, bukan berarti dia nggak laku ya. Jujur li, secara pribadi aku ke bawah aja, selalu ada cowok yang nanya ke aku, "Hai, kamu orang mana, tinggal di mana, blablabla, sama siapa?" Terus kenapa Dinar sampai sekarang Dinar masih jomblo? Karena belum menemukan cowok yang tepat. Bukan berarti gue laku. Yang tepat menurut Dinar gimana? Yang tepat menurut aku, jadi aku hidup ini sendiri nih. Aku hidup sendiri. Aku hidup sendiri tuh bahagia. Aku mencari pria yang bisa ya gue hidup sendiri, gue bahagia. Ya lu kalau misalkan mau sama gue, lu harus bisa kasih kebahagiaan lebih yang gue kasih ke diri gue sendiri, ngerti gak sih? Ini gue personal. Tapi kalau misalkan cuman cinta dong, ini tadi kacang junet ya, makan cinta. Pria yang gak berani, aku mau cerita nih. Come here. Aku mau cerita guys.
Jadi aku tuh punya kenalan di kantor. Sirin dulu, matiin dulu, mau cerita serius. Jadi aku tuh punya kenalan di kantor. Orangnya tuh baik, sholatnya 5 waktu, tepat waktu 5 waktu, yang sampai yang sunah-sunahnya tuh itu tuh nggak pernah kelewat satu harinya tuh. Inisial nama ada udah kan. Nah terus akhirnya ngobrol aja guys, nggak usah ngegit, ngobrol aja. Si Fulan. Nah terus aku tuh punya teman di kantor, temannya cowok, baik, sholat 5 waktu, tepat waktu 5 waktu, sampai ke yang sunah-sunahnya dia lakoni. Terus aku kan berarti satu kantor, berarti aku satu WhatsApp dong sama dia. Dari statusnya ke keluarganya demi Tuhan itu statusnya tuh sayangku, ngerti gak sih, kayak ke anak-anaknya, ke istrinya, sayangku yang cantik, sayangku yang baik, soleha, ayah, masya Allah, udah ketebak kan, udah kan dari situ. Terus kita kan satu kantor, jadi kalau misalkan di bawah tuh dia nelpon tuh kedengeran kan, ada telepon nih masuk misalkan, tering misalkan, diangkat lagi nih, halo sayang, assalamualaikum, iya kenapa sayang, iya, oh udah pulang dari kantor ya, iya tunggu aja pulang ya, bla 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 bla. Oke, see you, mah gitu, matiin lah, kerja lagi dia. Dalam hati aku ya, ya Allah, aku bilang sisain satu aja lelaki yang seperti itu buat aku bilang. Aku baru ngomong kayak gitu dalam hati ya. Ya Allah, sisain satu aja laki-laki yang seperti itu buat aku bilang kayak gitu dalam hati. Kalian tahu gongnya apa? Gongnya tiba-tiba kayak gini. Dinar, saya kan ada kerjaan keluar kota nih, nanti kemana? Ke Semarang. Kamu bisa nggak temenin saya? Terus aku bilang, nah temenin maksudnya, aku bilang, iya jadi kan saya ada kerjaan keluar kota, saya mau ngajak. Aku tahu, aku bilang, maksud lu tahu, gue tahu, lu mau ngajak gue, ya ngapain gitu, ngajak gue ngapain? Jeng kan. Terus dia bilang, ya nggak apa-apa. Aku bilang, gue nggak ada urusan keluar kota. Aku bilang, saya nggak ada urusan keluar kota. Aku bilang, ke Semarang, apalagi ke Semarang. Aku bilang, adanya saya tanggal 16. Aku bilang ke Kalimantan. Aku bilang kayak gitu. Terus dia bilang kayak gini, oh ya udah kalau misalkan kayak gitu, tapi kalau bisa nih saya bisa kasih jajan dinar maunya berapa kayak gitu. Gue langsung kayak gini, wah anjing orang, aku bilang. Terus aku tuh gini, oh bapak ngajak saya, aku bilang, ya udah aku bilang ajak yang lain aja pak. Aku bilang, gue tuh di situ tuh langsung, masih gue tuh langsung, udah kan dari situ, gue belum ngomong ke siapa-siapa, gue masih pendem sendiri karena dia kan baik teleponnya ini, halo bu bisa saya telepon sebentar? Enggak, gue iyain belum, gue balas, dia udah nelpon. Gue ngobrol di sana. Nah udah kan dari situ udah, terus habis itu ketemulah kita di di bawah, di kantor, ketemulah kita di kantor di bawah. Bentar, ini kenapa suka ada ini si anjing kalau lagi ini, ya ampun. Ketemulah kita di bawah. Nah sudah dari situ
Dia tiba-tiba gini, Dinar, setelah saya lihat-lihat ya kamu tuh penampilannya tuh menarik gitu, terus badan kamu bagus, bawa badan sopan nggak, sopan nggak, bawa badan, kamu udah pernah nikah, kamu umurnya kalau nggak salah sekian ya kayak gitu, kamu sempat dekat sama si ini ya, dia bilang. Aku bilang, "Hah? Enggak," aku bilang, "nggak tahu siapa." Ya namanya juga anak kantor, aku bilang pasti nanya lah kayak gini ngobrol, aku bilang nggak mungkin. Itu pertamanya gue ngomongnya masih biasa, enggak apa itu mah orang anak kantor biasa, aku bilang ini anak kantor karena kalau deket-deket biasa, aku bilang ngobrol, aku bilang kayak gitu nggak lebih, aku masih biasa tuh ngobrolnya masih biasa kan. Tiba-tiba dia nembak gua anjing, tiba-tiba nembak gua yang nembaknya tuh bukan nembak, ngerti gak sih, tapi langsung ngajak nikah, langsung Dinar, nikah yuk kayak gitu, tiba-tiba kayak gitu. Aduh, aku mau ngomong tapi bingung ngomongnya gimana. Dia bilang nikah yuk, dia bilang. Terus gue langsung kayak gini, pokoknya di situ tuh langsung gak bisa ngomong aku tuh, ngerti gak sih, langsung karena kayak bukan karena apa ya suka, tapi kayak what gitu, ngerti gak sih, kaget. Terus habis itu gue langsung bilang kayak gini, gak salah aku bilang kayak gitu, enggak, aku emang tertarik sama kamu. Wah iya, aku bilang nggak apa-apa, emang suka aja sama kamu. Situ udah dari situ udah ketemu lah kita, aku bilang, aku pikir tuh cuman bercanda lah kayak gitu kan. Terus ketemu lah lagi kita besoknya kan, ternyata dia ngomong kayak gini lagi guys, jadi dua. Nah tunggu ini jeng. Nah terus dari situ ketemu lagi kita, gue kan nggak enakan, gue nggak pura-pura nggak lihat guys, gue pura-pura nggak lihat, gue pura-pura diem, cuman dianya yang nyapa yang morning kayak gitu, morning selalu kayak gitu, jijik banget gue. Udah kan datang terus tiba-tiba bilang gini, iya Dinar udah makan belum? Aku bilang enggak, aku bawa bekal, aku bilang. Ih setan, taunya dia juga bawa bekal. Aku pikir tuh dia mau ngajak makan di luar, ngerti gak sih? Aku pikir kayak udah dibuat, aku pikir tuh dia mau ngajak makan di luar, jadi aku tuh beralasan nggak, lu aja, gue punya bekal kok. Dan kebetulan memang pada saat itu tuh aku tuh membawa bekal guys, nggak botak, pokoknya nggak botak, jenggotan kayak gitu. Di sininya hitam yang ibadahnya tuh nggak pernah terlewat lah itu ya, udah kan kayak gitu. Ngajak check in, bayangin. Terus abis itu udah kan dari situ udah, terus abis itu dia tiba-tiba bilang gini lagi, ini nih saya juga punya bekal dari istri saya juga punya bekal, saya juga bawa bekal dari istri saya, pas dong kita makan bareng di sini. Tadinya aku tuh maksudnya mau menghindari, ngerti gak sih, karena gue nggak enak untuk nolak. Aku bilang langsung, iya Pak, boleh makan bareng, aku bilang kayak gitu kan, dengan terpaksa, dengan berat hati ya, makan bareng lah ceritanya kita di meja. Taunya dia mau cerita gini, Dinar saya mau cerita dong, tapi malu, dia bilang. Malu kenapa? Iya perihal kemarin. Kemarin yang mana Pak? Aku bilang ketemu orang, aku bilang yang ketemu orang itu, klien itu, aku bilang enggak, bukan, jadi gini, saya tuh sebenarnya tuh mau ngajak nikah sama kamu. Masih ngomongin nikah, bayangin, sebenarnya saya tuh mau ngomongin nikah sama kamu. Terus gue tolak mentah-mentah karena di situ gue udah muak banget, udah jengkel banget. Udah bilang, Pak apaan sih Pak? Aku bilang saya udah tunangan loh Pak, aku udah punya pacar. Aku bilang pacar aku juga sama kok, satu apartemen sama aku. Aku bilang aku di apartemen, aku bilang aku tinggal sama pacar aku bilang emang udah living together. Aku bilang nggak boleh loh Pak kayak gitu. Aku bilang Bapak juga udah punya istri. Aku bilang saya emang nggak mau hianatin pacar saya. Aku bilang kayak gitu. Gue bilang kayak gitu padahal gue di sini sendiri nggak living together, dan gue nggak punya pacar, tapi gue bilang kayak gitu saking gue jijiknya sama dia, bayangin.
Udah kan dari situ, oh sejak kapan kamu punya pacar? Oh tapi saya dengar dari teman-teman kamu tinggalnya sendiri ya. Anjing, dia sampai nyari tahu gue sedalam itu ke orang-orang berani itu. Nah terus dekah lagi nih sama ini, jadi ini istri pertamanya ini meninggal, ini meninggal. Ketemu sama ini belum genap 1 tahun di sini, ketemu lagi di sini sama cewek nih, diajaknya lagi nikah si cewek ini, tapi nikah siri. Bayangin, belum genap 1 tahun dari ini nikah sama ini, nikah siri. Belum genap dari ini bayangin, belum genap dari ini kenal sama ini cewek, nikah lagi sama ini cewek, nikah siri. Aku pikir gongnya cuma di situ kan, anjing, ternyata teranjing kan. Udah dari situ aku langsung nggak ngomong, nggak apa, makan nggak mood. Terus gue langsung, terus lo masih kurang, aku bilang, terus lo masih ini udah ada, lo masih mau lagi? Aku bilang iya karena saya tertarik sama anda. Dengan gue tantang gini, maaf ya kamu kan kerja di sini. Aku bilang aku tahu gaji kamu berapa, emang kamu punya apa selain di sini? Aku punya kos-kosan di berapa? 25 kamar. Dia bilang 25 kamar atau 24 kamar, aku nggak tahu lah, lupa, atau 26, lupa, pokoknya 25 lah kurang lebih. Terus habis itu di mana? Aku bilang di Anu. Harga berapa? Harganya 1 bulan 500.000. Terus selain itu lo punya usaha apa lagi? Nggak ada. Dia bilang lo cuman ngandelin kerja di sini. Iya. Terus anak bini lu kasih apa? Aku bilang kayak gitu. Ya istri yang pertama sih meninggal, istri yang kedua aku kasihnya segini ya sesuai kapasitas aku aja, karena memang dari awal udah perjanjiannya segini. Istri yang ketiga aku kasih cuman 300.000 1 bulan. 300.000 1 bulan. Istri yang keempat dia kasih ini tinggal berapa ya nggak tahu gua. Terus anaknya kan anak dari pernikahan ke-1 tuh ada 2. Itu tuh 1 bulan tuh 2.500.000 untuk 2 orang. 1 bulan anak sekolah 2.500.000 untuk 2 orang. Terus aku bilang anak yang kedua, aku bilang dari istri yang pertama, kan istri yang pertama janda, yang kedua janda. Aku bilang dia punya anak, bawa anak berapa? Aku bilang enggak, aku enggak ngasih nafkah mereka karena kan mereka bukan anak aku. Terus aku bilang kayak gini, lu tahu gak 1 kali gue makan GoFood berapa? Aku bilang berapa? 300.000. Aku bilang itu 300.000 untuk 1 kali GoFood. Aku bilang bukan untuk 1 makan sehari. Aku bilang jadi misalkan aku makan 1 hari, gue kan orangnya kalian bisa lihat sendiri kan, hobi nyemil kan, hobi makan. Itu tuh untuk 1 kali makan, belum kalau misalkan gue lagi suka makannya. Aku bilang makannya misalkan 3 kali sehari, 1 kali GoFood gue 300.000 atau taruhlah 200.000 kali 3 berapa? 3 kali 1 minggu atau kali 1 bulan berapa? Bilang itu untuk makan doang. Aku bilang belum kita ngomongin yang jangan ngomongin skincare, jangan ngomongin perawatan yang intinya aja dulu. Belum ngomongin IPL, air listrik. IPL sama air listrik beda ya. IPL 810.000, air dan listrik itu tuh pokoknya gue tuh 1 bulan untuk IPL air listrik tuh bisa habis 2 juta lebih guys. Terus belum wifi bla bla dan lain sebagainya. Aku bilang belum apartemen 1 bulannya gue 5.500.000. Aku bilang terus
Gue kasih paham lah biar dia paham kan, maksudnya biar gue kan nggak enak kan, gue anjing ngapain lo ngaca dong, aku kan nggak bisa kan kayak gitu, kayak ya udahlah kayak gitu. Belum lagi aku punya cicilan tanah, aku bilang aku gini aku punya cicilan, aku bilang kayak gitu. 1 bulannya cicilan aku 5.500.000 aku bilang. Terus belum lagi aku butuh tabungan, belum lagi buat anything, apa namanya, ada hal-hal yang kepepet atau apa, belum lagi keseharian aku, belum lagi misalkan kita mau ngomongin udah, aku bilang sabun gua tuh Head and Body Wash loh, itu tuh yang harganya tuh coba aja kalian lihat 200-300 segitu, aku bilang. Terus itu tuh baru satu sabun, satu merek, aku tuh selalu memakai beberapa merek, aku bilang kayak gitu. Terus belum lagi make up yang lainnya, bla bla bla, aku bilang. Belum lagi jajanan aku, belum lagi kalau misalkan aku pengen belanja bla bla. Oke, jadi kamu 1 bulannya habis berapa? Gua giniin dong, 80 juta, emang lu mampu? Aku bilang kayak gitu. Terus dia diem kan, oh jadi tahu nggak panggil aku apa? Oh jadi sayang 1 bulannya 80 juta. Oh jadi sayang, bayangin 1 bulannya 80 juta, dia bilang. Terus abis itu gue bilang iya, kenapa? Aku bilang gue banyak loh, aku bilang pengeluarannya, jangan salah, aku bilang kayak gitu kan. Gue tuh gituin biar dia tuh mundur, dan lu ke istri lu aja 1 bulan 300.000 guys, ini tuh sumpah ya, aku nggak peres ya, ini 1 kali GoFood aku habis 200.000 300.000 demi Tuhan. Makanya kalau misalkan ada cowok yang maaf ya digajinya di bawah MR, aku pernah nih, jujur ya, aku pernah dapet cowok namanya si Tono, gajinya cuma 10 juta, dia ke aku tuh cuma bisa ngasih berapa ya, pokoknya nggak banget deh. Gue jalanin, oke, nggak apa-apa, aku bilang dia gajinya cuma 10 juta, nggak apa-apa. Aku mungkin dia akan menurunkan style gue, ngerti gak sih? Jadi aku bilang ya udah, aku bilang nggak apa-apa, gue coba jalanin sama dia. Gak sampai 2 bulan, 1 bulan udah gue. Terus dia tuh terus-terusan ke tempat aku kan, karena dia udah tahu tempat aku. Terus abis itu nelor terus kan. Terus dia ada lah ke rumah sama security. Terus gue balik nih, aku bilang ngapain lu di ke atasin? Aku bilang kan gue udah bilang ini udah. Nah terus dari situ cekcok lah, kita ribut karena dia nggak mau pulang, dia mau tinggal di sini. Gue bilang nggak, ngapain? Aku bilang lu apa benefitnya buat gue? Aku bilang nggak ada benefitnya. Aku udahin mukanya, demi Tuhan aku udahin gara-gara dia nggak ada duit guys. Gajinya cuma 10 juta, untuk aku cukup untuk apa? Coba. Terus dari situ aku telepon lagi. Jadi di salah satu apartemen tuh pasti ada salah satu handphone kayak gini untuk menghubungi ke bawah. Terus gue telepon lah, ini aku bilang ini saya Dinar gitu. Aku bilang dari Tower Arno unit nomor sekian. Aku bilang bisa minta tolong kirimin security 3, aku bilang ke sini. Aku bilang iya bu, kenapa bu? Aku bilang mau sampai kapan nanya kenapa? Aku bilang lihatlah ke atas, aku bilang kayak gitu kan. Akhirnya dia ke atas, dari situ diusir lah sama security kan. Udah dari situ nggak pernah ada lagi tuh. Parah. Dispel hal lagi. Iya,
gue tuh jijik, ngerti gak sih? Kayak ternyata orang